Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Peran Konseling Kristen dalam membimbing warga jemaat yang terlibat okultisme. Yang pertama, kita membahas apa sih arti dari konseling Kristen? Konseling Kristen merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sifatnya membantu. Konseling Kristen dapat dilakukan oleh para hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen sendiri yang dididik dan latihan dari konselor Kristen untuk menolong, menguatkan orang lain berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Konseling Kristen yang efektif juga dapat dilakukan oleh kaum awam. Orang-orang yang takut akan Tuhan, jujur, sensitif, bertanggung jawab, dan mau membagikan kasus-kasus yang sulit kepada konselor yang lebih berpengalaman. Dasar pelayanan konseling Kristen yaitu firman Allah yang tertulis, yaitu standar kebenaran untuk menilai dan mengubah setiap sikap tingkah laku manusia. Setiap konsep bimbingan Alkitabiah harus dibangun atas dasar pemikiran bahwa sesungguhnya ada pribadi Allah yang tidak terbatas yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, firman yang hidup. Firman Allah dinyatakan melalui Alkitab harus menjadi standar kebenaran yang mutlak. Jadi bisa kita lihat bahwa adanya tujuan konseling. Maka tujuan konseling Kristen secara spesifik memiliki sasaran yang paling utama dan yang terutama dalam pembimbingan, yaitu memperkenalkan konseling kepada Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus dan kasih karunia. Konseling Kristen sebagai proses pelayanan supaya konseling memiliki perubahan hidup dan mengalami pemulihan atas campur tangan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi sehingga konseling hidup dan bertumbuh di dalam kerohanian yang lebih baik. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke dalam peranan konseling Kristen. Yang pertama, pelayanan pengajaran. Pengajaran harus sesuai dengan firman Tuhan, di mana Alkitab berperan dengan tegas mengajarkan akan bahayanya menyembah kuasa kegelapan atau penyembahan-penyembahan berhala. Peranan Roh Kudus yaitu memberikan kekuatan dan kesanggupan dalam menghadapi ketakutan atau dalam keadaan apa saja. Yang kedua, pelayanan konseling pribadi. Pelayanan ini dilakukan oleh hamba Tuhan atau konselor yang dapat melakukan pengecekan terhadap penerimaan Yesus secara pribadi. Yang ketiga, pelayanan pemuritan yaitu follow up, yaitu ada beberapa macam, yaitu pertama, hadir aktif dalam persekutuan gereja. Yang kedua, bertekun dalam doa setiap hari. Yang ketiga, pembacaan Alkitab harian. Dan yang keempat, berusaha menolak ajakan untuk kembali dengan okultisme atau kuasa kegelapan. Kita masuk ke pengertian okultisme, yaitu menurut Dr. E.P. Ginting, okultisme berasal dari istilah okul yang artinya gelap, misterius, dan tersembunyi. Isme artinya ajaran. Okultisme adalah pengetahuan tentang kegelapan. Orang yang terlibat okultisme memiliki kemampuan ekstrasensori dan kemampuan ekstra dalam mempengaruhi seseorang itu seperti black magic dan white magic. Ekstrasensori juga yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah dirinya atau merubah benda-benda atau barang-barang di sekelilingnya menjadi seperti tidak tampak dan juga menjadi harimau jadi-jadian seperti babi ngepet atau yang lain-lainnya. Yang berikut kita akan masuk mengenai pandangan Alkitab tentang okultisme. Jadi kehidupan kekristenan merupakan kehidupan peperangan rohani. Dapat kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Di situ dijelaskan bahwa kitab suci dari kitab pertama sampai kitab terakhir banyak berbicara tentang kekenyataan. Persoalan dengan okultisme atau kuasa gelap. Demonstrasi iblis amat jelas dibeberkan di dalamnya. Jadi iblis berusaha menipu manusia dengan cahaya yang licik sehingga tanpa sadar kita telah terjebak di dalam penangkapannya atau perangkapnya, dan kita harus memperlihatkannya karena Allah membukakan misteri okultisme atau kuasa kegelapan untuk diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan
bahwa berhubungan dengan iblis dengan mempraktikkan okultisme atau kuasa gelap sama dengan dosa penyembahan berhala. Juga dalam kenyataannya keterlibatan dengan okultisme atau kuasa gelap terjadi sejak dalam kandungan sampai orang itu meninggal dunia, dan bahkan sejak zaman purbakala pun sampai zaman modern keterlibatan dengan okultisme sangat jelas, baik okultisme klasik maupun okultisme modern atau kontemporer. Di sini tokoh Stepri mengatakan keterlibatan dengan okultisme menggambarkan kepalsuan dalam kekristenan yang terus ada dalam sepanjang sejarah kekristenan. Yang berikutnya ialah strategi dan pengaruh okultisme dalam pelayanan. Jadi strategi iblis mempengaruhi musuhnya karena yang bekerja dalam okultisme adalah iblis itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa strategi yang digunakan iblis untuk mempengaruhi musuhnya. Yang pertama ialah menipu. Jadi sasaran setan sang penipu adalah pikiran. Jadi pikiran adalah bagian dari citra Allah. Pikiran juga menjadi sarana komunikasi manusia dengan Allah. Iblis mengetahui bahwa kalau pikiran manusia tidak diganggu, ia akan tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Pertahanan menghadapi sang penipu ialah firman Tuhan yang diilhamkan karena hanya itu yang dapat mengalahkan dusta iblis. Jadi hikmat manusia tidak sebanding dengan kelicikan iblis. Maka dari itu firman Allah merupakan perlindungan yang aman bagi kita umat manusia. Strategi yang kedua ialah mendatangkan penderitaan. Dari senjata iblis yang ketiga ini mendatangkan penderitaan seperti membuat tubuh kita menjadi sakit. Dan iblis berusaha menguasai keadaan sekitar tubuh manusia untuk membuat manusia menjadi menderita. Dalam tokoh Alkitab kita dapat melihat keadaan ini pada tokoh Ayub. Jadi tujuan iblis si perusak adalah supaya manusia tidak tekun kepada kehendak Allah. Jadi manusia karena ketekunan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Dapat kita juga lihat juga dari dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam segala pencobaan-pencobaan. Sebab kita mengetahui bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi dan dengan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang agar kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang berikutnya ialah strategi iblis yang ketiga ialah membuat sombong. Senjata yang dipakai oleh iblis adalah kesombongan. Jadi akibat mencapai kesuksesan yang besar ialah kesombongan, karena kesombongan merupakan sebagai senjata yang paling ampuh dan hanya kuasa yang lebih kuatlah yang dapat memberikan kemenangan kepada manusia, yaitu dalam melawan kesombongan ini. Jadi kuasa itu hanya bersumber dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan bimbingan kepada manusia untuk melawan kesombongan ini dan memampukan manusia untuk menyenangkan hati Allah. Jadi dengan roh Allah, maka anak-anak Allah dapat mengalahkan roh-roh iblis. Berikutnya ialah strategi iblis yang keempat, yaitu mendakwa. Setan mempunyai suatu tipu daya yang akan membuat orang Kristen menjadi tidak taat sehingga mengalami kekalahan ganda. Jadi sasaran setan ialah hati dan nurani manusia. Dapat kita lihat juga dalam Zakaria 3 dijelaskan di situ Allah sebagai hakim, iman besar Yosua sebagai yang terdakwa dan setan sebagai pendakwa yang coba membuktikan kesalahan Yosua. Jadi dalam cerita Yosua ini dapat kita lihat bahwa tampaknya setan mempunyai satu perkara karena Yosua menggunakan pakaian kotor. Dan karena biasanya imam besar selalu menggunakan pakaian bersih, tapi Yosua sebagai imam besar malah menggunakan pakaian kotor. Jadi mengenai tokoh Yosua, pakaian merupakan gambaran untuk para imam pada saat itu. Sehingga setan mengerti bahwa ia berdosa dan setan memprotes kepada Allah dengan mengatakan Israel harus dihakimi. Jadi pertahanan menghadapi pendakwa adalah pembelaan anak Allah. Setan
selalu berdiri di sebelah kanan kita sambil menuduh, tetapi Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah untuk bersyafaat bagi anak-anaknya. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya akibat keterlibatan dalam praktik okultisme. Setan menggunakan segala macam cara untuk menyerang dan menjatuhkan orang percaya. Setan tidak main-main dengan rencananya. Oleh karena itu, serangan iblis itu sebetulnya berpengaruh terhadap seseorang, yakni yang berkaitan dengan yang pertama rohani. Mengakibatkan orang tersebut tidak tertarik lagi dengan perkara rohani, buta terhadap perkara rohani, tidak merasa bersalah melakukan dosa. Yang kedua itu mental, rasa takut dan gelisah, kemunduran mental, dan gangguan jiwa. Yang ketiga fisik, bisa lahir cacat atau menjadi cacat, bisa mengalami sakit turunan. 4. Moral, suara hati tidak berperan lagi, cenderung melanggar aturan. Yang kelima sosial, merasa gelisah bila mereka berada di antara orang percaya, cenderung merusak hubungan dengan sesama, dalam keluarga dan dalam komunitas apapun. Mereka merasa tidak layak atau tidak berguna. Yang keenam hukuman kekal, terjadi bagi setan dan juga para pengikutnya, termasuk orang yang mempraktikkan kuasa gelap tersebut. Yang ketujuh, akibat untuk diri sendiri, menjadi najis, menjadi sakit, sesat, menjadi tambah jahat, menjadi gelap atau suram, susah dalam hidup, menjadi pahit hati, mengalami ketakutan yang tidak wajar, menjadi sial dan terhukum, bahkan mereka bisa bunuh diri. Yang kedelapan, akibat untuk keturunan, terkutuk dan mengalami kehidupan yang sia-sia. Yang kesembilan, akibat untuk kekekalan, tidak akan mewarisi kerajaan Allah, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam penyiksaan kekal. Kesepuluh, akibat lainnya, hidup cerah berai, tidak tahan menghadapi pencobaan. Firman Tuhan tidak akan masuk ke dalam hati mereka lagi. Pelayanan khusus bagi orang yang terlibat okultisme. Orang yang terlibat pemakaian okultisme, entah itu satu kali ataupun berulang kali, yang sudah menjadi tukang okultisme, itu tergolong orang yang terlibat dalam okultisme. Nah, di dalam kitab Ulangan 18 ayat 12 dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejianlah Tuhan Allahmu mengalau mereka dari hadapanmu. Dan dari ayat inilah penulis mengetahui bahwa orang yang terlibat dalam okultisme adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu penulis akan memberikan bimbingan khusus kepada orang yang terlibat dalam okultisme. Cara membimbing untuk orang yang terlibat okultisme. Yang pertama itu, pembimbing harus menyadarkan orang yang terlibat okultisme ini tentang bahayanya okultisme. Yang kedua, apabila orang yang terlibat okultisme sadar dan menyesal tentang perbuatannya dan mau bertobat, meminta benda-benda okultisme yang dipegangnya atau yang disimpannya supaya segera dibakar. Yang ketiga, sesudah benda-benda iblis dibakar, orang yang terlibat langsung dalam okultisme, maka orang itu harus dibimbing supaya dia mengakui semua dosa yang dilakukannya, dan orang itu harus dituntun supaya ia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Yang keempat, sesudah itu orang harus dibimbing untuk melawan iblis di dalam nama Tuhan Yesus, supaya iblis tidak mengganggu terus dengan mengingat kebenaran dalam Yakobus 5 ayat 16. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kelima, orang itu harus dibimbing dengan bimbingan lanjutan dengan menjelaskan dalam kebenaran yang terdapat dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45, 2 Korintus 13 ayat 5 dan Yesaya 9 ayat 5. Kesimpulan, okultisme dalam pelayanan merupakan bagian yang kait-mengait dengan pemberitaan Injil. Manusia harus diinjili supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang yang telah diselamatkan juga harus dilepaskan dari kuasa gelap atau kuasa setan atau pengaruh-pengaruh okultisme. Okultisme dalam pelayanan menjadi sangat penting bagi pelayanan pastoral, dikarenakan iblis adalah musuh terbesar kita. Oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan harus yakin bahwa iblis ada dan tetap bekerja mempengaruhi umat Tuhan, dan harus siap membela umat Tuhan dengan melawan iblis melalui iman yang teguh. Penguraian okultisme dalam pelayanan pastoral adalah merupakan acuan yang dapat dijadikan pedoman hamba-hamba Tuhan dalam mengadakan pelepasan umat Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga pada akhirnya semua umat Tuhan menjadi umat pemenang dari kuasa dosa dan iblis.